nama saya Salsabila Novali, bisa dipanggil Salsa, dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Kudus, kelas PGSBP. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah konsep dasar PKN yang diampu oleh Bapak Manggala Setawa MPD. Pada video kali ini, saya akan memilih materi pada topik bahasan minggu kedua dengan judul Perkembangan PKN di Sekolah mengenai kurikulum berbasis kompetensi. Untuk itu, saya memilih salah satu jurnal yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma Baru dan Implementasinya dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi. Baik, untuk membahas jurnal tersebut, di sini saya akan menjawab mengenai 5W1H. Yang pertama yaitu what, apa? Jurnal tersebut membahas pergeseran paradigma pendidikan kewarganegaraan dari masa Orde Baru yang berfungsi sebagai alat kekuasaan menuju paradigma baru pasca reformasi yang berorientasi pada pemberdayaan warga negara, demokrasi, dan pembentukan masyarakat sipil. Begitupun juga menjelaskan konsep kurikulum berbasis kompetensi, pergeseran isi materi, tujuan, serta implementasi PKN dalam KBK yang menekankan pada 3 komponen utama. Yang pertama yaitu civic knowledge atau pengetahuan, yang kedua civic skill yaitu keterampilan, dan civic disposition yaitu sikap atau nilai. Nah, di sini teman-teman tahu nggak sih 3 skill itu apa? Baik, di sini saya akan membahas sedikit mengenai 3 skill tersebut. Jadi teman-teman, menjadi warga negara yang baik bukan hanya soal mengikuti aturan saja, tetapi juga memahami hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita 3 aspek penting. Yang pertama tadi ada civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Yang pertama ada civic knowledge. Civic knowledge ini adalah pemahaman tentang sistem pemerintahan, hukum, hak dan kewajiban warga negara serta prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi dasar dalam kehidupan bernegara. Contohnya, tahukah kalian bagaimana proses pemilu di Indonesia? Nah, mungkin ada mekanisme demokrasi yang melibatkan berbagai aturan dan prinsip keadilan. Selain itu, apakah kalian memahami hak-hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi? Hak ini termasuk kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, hak atas untuk mendapatkan perlakuan yang baik di depan hukum. Yang selanjutnya yaitu ada civic skill. Civic skill adalah keterampilan yang membantu kita berpartisipasi aktif dalam masyarakat, seperti berpikir kritis, berdiskusi secara konstruktif, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan objektif. Tanpa civic skill, seseorang mungkin memiliki pengetahuan yang luas, tetapi tidak tahu bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata. Misalnya, dalam perdebatan tentang suatu kebijakan publik, bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat tanpa merendahkan orang lain. Kita juga harus mampu menganalisis informasi yang beredar di media sosial agar tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong. Jadi civic skill ini memungkinkan kita untuk menyaring informasi, memahami berbagai sudut pandang, dan membuat keputusan yang rasional. Selanjutnya yaitu ada civic disposition. Civic disposition adalah sikap dan nilai yang mencerminkan karakter warga negara yang baik. Civic disposition mencakup rasa tanggung jawab, toleransi, kepedulian sosial, dan semangat untuk berkontribusi bagi masyarakat. Tanpa sikap ini, pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki tidak akan banyak berarti dalam kehidupan. Semisal, ketika kita ikut dalam kegiatan sosial seperti membantu korban bencana alam atau menggalang dana bagi anak-anak yang ramah. Jadi, civic knowledge dan skill dan disposition adalah 3 elemen yang sangat penting dalam membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu who atau siapa. Siapa penulis dalam jurnal tersebut? Penulis dalam jurnal tersebut yaitu Mushon AR atau jurusan PKM VIS Universitas Negeri Yogyakarta. Siapa sih sasaran atau tujuan pendidikan? Sasaran atau tujuan pendidikan yang ditujukan
kepada siswa peserta didik yang diharapkan menjadi warga negara yang cerdas, berpartisipasi aktif, dan memahami hak serta kewajibannya dalam negara demokrasi. Yang ketiga ada when atau kapan. Kapan diterbitkan jurnal tersebut? Diterbitkan pada Juni 2004. Yang keempat ada where atau di mana. Konteks penerapannya di lingkungan pendidikan Indonesia mulai dari pendidikan dasar hingga menengah. Yang kelima ada why, mengapa. Mengapa perlu perubahan paradigma? Karena PKN masa lalu hanya berfungsi sebagai alat stabilitas politik dan kekuasaan, bukan untuk memberdayakan warga. Akibatnya warga negara pasif, tidak berdaya, dan pendidikan dianggap kurang bermakna bagi siswa. Mengapa harus disesuaikan dengan KPK? Agar hasil pendidikan tidak hanya menguasai teori kognitif, tetapi memiliki keterampilan dan sikap efektif dan psikomotor. Yang keenam ada who atau bagaimana. Bagaimana sih perubahan paradigma dilakukan? Melalui reorientasi visi dan misi dari pendidikan untuk kepentingan penguasa menjadi pendidikan untuk kepentingan penguasa menjadi pendidikan untuk pemberdayaan warga negara. Bagaimana struktur materi disusun? Materi disusun berdasarkan standar universal yang relevan dengan demokrasi, meliputi hak, kewajiban, lembaga negara, konstitusi, HAM, nilai demokrasi, hingga wawasan internasional. Sekian bahasan video pada kali ini. Bye-bye!